البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah di bab yang ke-12, ini bab Al-Jumu'ah, tentang salat Jumat. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa barang siapa mengatakan pada saudaranya, diamlah kamu, apalagi yang lainnya, maka batal pahala Jumatnya. Tetapi dia telah melaksanakan sholat Jumat, ya sudah hilang kewajiban dia, walaupun tidak dapat pahala. Bagaimana kalau isyarat sudah kita sebutkan tidak termasuk larangan? Ya, isyarat yang perlu, ya maka tidak termasuk larangan ini. Demikian juga ketika khotib duduk di antara dua khutbah juga tidak dilarang. Demikian juga ketika adzan juga tidak dilarang. Ya, ini khususnya ketika ada keperluan untuk berbicara. Kemudian juga bagaimana kalau khotibnya berbicara tentang masalah bid'ah untuk dia menyibukkan diri, tidak mendengarkan khutbah tersebut. Kemudian berikutnya hadis yang ke-12. Ini apabila seseorang terlambat, ya datang khotib sudah berkhutbah untuk dia sholat tahiyatul masjid. Qala radhiyallahu an Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahullah di sini. Dari Jabir bin Abdullah, qala beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, dakhala rajulun yaumal jumu'ah, masuk seorang laki-laki pada hari Jumat. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa uhaliyah, ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang berkhutbah. Disebutkan orang ini adalah oleh Imam Sunani, ar-rajul huwa Sulaik al-Ghatafani, namanya Sulaik al-Ghatafani, sebagaimana riwayat Imam Muslim, yaitu Imam Muslim disebutkan. Datang seorang laki-laki pada hari Jumat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat Jumat, dalam keadaan berkhutbah. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Sholaita?" Ini maksudnya di situ ada hamzah yang dihapuskan. "As-sholaita, apakah kau sudah salat tahiyatul masjid?" Qala la, dia mengatakan tidak. Qala, maka dia mengatakan, "Qum fa sholli rakaatain." Berdirilah maka salatlah 2 rakaat. Ini di antara dalil kuat menunjukkan wajib salat tahiyatul masjid. Walaupun jumhur berpendapat sunnah, ya. Dan kita berpendapat adalah wajib kalau dia punya wudu. Kalau cuma keluar sebentar saja masuk lagi ulah alam, maka tidak wajib untuk mengulangi. Karena al-masyaqqah yajlibu taysir, kesulitan membawa kepada kemudahan. Ya demikian. Jumhur berpendapat sunnah saja. Di sini juga menyebutkan bahwa seorang khotib boleh berbicara dengan orang yang mendengarkan khutbah. Ya, demikian juga orang yang mendengar khutbah berbicara dengan khotib. Jadi ketika tanya jawab boleh. Tapi selain itu tidak boleh. Ya, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Muttafaq alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ya itu. Kemudian juga disebutkan Imam Sunani di sini penjelasan Nabil hadis, dalilun ala anna tahiyatul masjid tusolli halal khutbah. Ini ada dalil sungguhnya salat tahiyatul masjid dilakukan salat tersebut keadaan sedang khutbah, yaitu. Demikian juga di situ ada beberapa permasalahan. Apakah khotib melakukan tahiyatul masjid sebelum khutbah? Ya, disebutkan apabila dia langsung masuk tidak perlu tahiyatul masjid. Tapi kalau dia menunggu lama, ya sudah persiapan 1 jam atau setengah jam sebelum khutbah sudah duduk di masjid, itu ketika pertama masuk dia tahiyatul masjid. Tapi kalau dia langsung ya datang, ya maka langsung berkhutbah. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-13. Qala rahimahullah taala, ini tentang apa yang dibaca ketika sholat Jumat. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Muslim di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u.
adalah karena menunjukkan kebiasaan juga. Adalah Nabi SAW beliau biasa membaca fi sholatin jumu'ah, ketika sholat Jumat. Boleh al-jumu'ah, boleh Jum'ah. Ada dua lughah, dua bahasa. Surat al-Jum'ah wal munafikin, surat al-Jum'ah dan surat al-munafikin. Itu. Inilah di antara sunnah ketika ya seorang menjadi imam ketika sholat Jumat membaca surat al-Jum'ah dan munafikun. Muslim berkata ini Muslim taala. Sungai Imam Sunani wal hasu ala dzikrillah, anjuran untuk zikir pada Allah. Ya, ini kenapa Nabi membaca ya ayat ini, surat al-Jum'ah dan munafikun, karena di dalamnya ada anjuran untuk zikir pada Allah. Ya, di antara ayatnya di surat Jum'ah, ya suralim ayati yuzakim wa yu'alimu kitab wal hikmah. Yang membacakan atas mereka ayat-ayatnya dan bersihkan mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran untuk zikir kepada Allah. Ini kenapa membaca al-Jum'ah? Karena dalamnya ada anjuran untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa dibaca al-munafikun? Walima fi suratul munafikin, ya bisa ditulis kenapa dibaca kalau tadi al-Jum'ah, karena anjuran untuk zikir kan itu. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', segeralah kepada zikir kepada Allah. Ya, apalagi di situ ada ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah, kalau diajak untuk salat hari Jumat segera mendatangi zikir pada Allah. Adapun surat munafikun kenapa dibaca? Apa hikmahnya? Ya, walama fi suratil munafikin, dan ketika di surat munafikin ini min taubih ahli nifaq, menjelek-jelekkan orang nifaq, orang-orang munafik. Wa hasihim ala taubah, dan anjuran mereka agar bertaubat. Wa du'aihim ila talabil istighfar, dan mengajak mereka untuk meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Kemudian juga li'anal munafikin, ya tadi juga minta istighfar kepada Rasulullah SAW ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga li'anal munafikin yaksuru istima'hum fi salatiha. Ya ini, kenapa dibaca surat al-munafikun? Karena orang munafik itu banyak berkumpul ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu banyak mereka berkumpul supaya dikatakan musliman itu. Dan sholat paling berat bagi mereka sholat maghrib dan ya sholat isya dan sholat subuh. Yang sulit bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Karena yani ajakan untuk riya tidak ada, gelap-gelap, tidak perlu kemudian menampakkan diri karena enggak kelihatan. Jadi ajakan untuk riya itu tidak ada ketika di sholat isya dan sholat subuh. Sehingga ketika mereka berkumpul di sholat Jumat, disebutkan ayat ini untuk mereka bertobat, juga untuk menjelek-jelekkan mereka agar mereka menyadari perbuatan mereka. Demikian juga walama fi akhiriha, dan juga dalam surat tersebut di akhirnya minal wa'di wal hasi ala shadaqah. Ini nasihat dan anjuran untuk bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Ini kan anjuran untuk bersedekah. Itu. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, ya. Berikutnya hadis yang ke-14. Itu adalah hadis yang ke-425 di buku ini. Walahu, demikian juga disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Walahu yakni dalam riwayat Imam Muslim juga, ya itu maknanya. Kembali kepada Imam Muslim. Ini disebut oleh Imam Muslim juga an Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala beliau mengatakan, kana yaqra'u, adalah Rasulullah SAW beliau membaca fil idain di salat dua Id, salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa bil Jum'ah, demikian juga ketika salat Jumat, apa salat yang lain dibaca? Ya, bisabbihisma rabbikal a'la. Wa hal ataka haditsul Ghasyiyah, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ini juga dibaca. Ya, ini di antara sunahnya. Salat Jumat boleh baca ini. Selain tadi Al-Jumu'ah dan Munafikun juga boleh Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Maka ini yang sering dibaca. Yaitu disebutkan, ya berarti boleh kita membaca dua bentuk ini tadi, ya sama-sama sunnah. Kenapa dibaca surat Al-A'la ini, sabbihisma rabbikal a'la, yang disebutkan demikian juga Al-Ghasyiyah? Hikmahnya adalah di dalamnya itu tadzkir bi ahwali akhirah, peringatan tentang keadaan akhirat agar kita sadar semuanya. Wal wa'di wal wa'id, demikian juga janji dan ancaman. Ma yunasibu,
qira'atahuma, apa yang cocok dengan membaca keduanya. Bitilka shalah al-jami'ah, di dalam salat yang berkumpul di sini. Ya demikian. Jadi salat Id dibaca juga di situ qaf, demikian juga al-qamar. Ya ini. Jadi kenapa di antara hikmahnya adalah tadi? Karena di dalam surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah di situ ada peringatan terhadap negeri akhirat. Berikutnya hadis yang ke-15. Ya, di dalam permasalahan tadi disebutkan ya bahwa orang yang mengimami sholat Jumat hendaknya sepantasnya adalah orang yang berkhutbah, ya, orang yang berkhutbah. Walaupun tidak disyaratkan, tapi perbuatan Nabi SAW ya, dan itu menunjukkan sunnah juga bahwa Nabi lah yang berkhutbah, beliau kemudian yang menjadi imam. Walaupun tidak disyaratkan ya, karena sebagian masjid yang imami itu terus ya sholat imam rawatibnya, ya, ini imam apa sholat maktubahnya. Tapi yang sunnah adalah tadi. Ya, kadang sebagian masjid itu yang mengimami sholat Jumat yaitu yang imam sholat wajibnya di situ. Padahal yang sunnah adalah yang khotib itulah yang menjadi imamnya. Kemudian juga menunjukkan bahwa khutbah itu didahulukan baru kemudian apa? Sholat. Demikian juga setelah masuk ya adzannya itu setelah masuk waktu sholat zuhur. Berikutnya hadis yang ke-15. Ini tentang permasalahan bagaimana kalau bertemu sholat Id, demikian juga sholat Jumat di hari yang sama. Dan keduanya kan Id. Setiap pekan Idnya adalah hari Jumat. Sedangkan setiap tahun Idnya ada 2. Sekarang kalau bertemu Idul Fitri atau Idul Adha dengan sholat Jumat ini, dengan hari Jumat, ini dibahas. Hadis yang ke-16. Wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Muslim ini. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalah ahadukumul jum'ah," apabila salah seorang kalian salat Jumat. Ya, ini. Oh, nanti ya, itu permasalahan nanti. Apabila berkumpul 2. Ya. Ya. Hadis yang ke-15 ini belum kita baca, ini tadi kita sebutkan. Ya, hadis yang ke-15 tadi kita sebut. Kalau berkumpul di situ dua Id, ini hari Jumat dan Idul Fitri atau Idul Adha, ini dibahas. Hadis yang ke-15. Wa an Zaid bin Arqam, dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Id." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat Id. Ya, demikian. Tidak disebutkan salat apa oleh Imam Sunani, ya. Sebutkan beliau cuma mengatakan fi yaumil Jum'ah, ketika hari Jumat. Ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id di hari Jumat, di hari Jumat. Tsumma rakhasa fil Jum'ah. Kemudian beliau memberikan rukhsah, keringanan untuk melakukan salat Jumat. Inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, nanti akan disebutkan. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini tepat Idnya itu di hari Jumat, maka Nabi memberikan rukhsah untuk salat Jumat. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, man syaa ayyusalliya." Barang siapa yang ingin untuk salat, ya, maka hendaknya dia salat. Fal yusolli, maka hendaknya salat. Man syaa ayyusalliya, barang siapa yang ingin untuk salat, ini untuk salat Jumat, fal yusolli, maka hendaknya salat. Kalau ingin, kan itu. Rawahul khamsah, meriwayatkannya 5. Itu siapa? Ahmad, ya, kemudian Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ila Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Ya. Wa sahu Ibnu Khuzaimah, mensahihkan Ibnu Khuzaimah. Nah, di sini ya hasan, ya secara umum adalah hasan. Walaupun di situ ada rawi namanya Iyas bin Abi Ramlah, majhul, tapi ada penguat. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Imam Abu Dawud, ya sahih, ya itu. Juga dalam Sahih Bukhari disebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkhutbah Id pada hari Jumat. Ya, kemudian menyebutkan sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sahih. Lalu bagaimana ini? Makna Nabi SAW memberikan rukhsah untuk salat Jumat. Apakah berarti maknanya tidak perlu salat Jumat? Ya, dan ini adalah berbahaya. Ya, pendapat ini berbahaya. Maka di sini ada beberapa pendapat. Pendapat yang ekstrim yang berbahaya. Ya, idza shalul id lam tajib ba'dahu shalah.
Apabila sudah sholat id tidak wajib setelahnya sholat. Tidak wajib sholat apa? Sholat Jumat. Tidak wajib sholat duhur juga. Ini berbahaya. Ini barang siapa yang dia itu mendapati ya hari Jumat, ya sholat id di hari Jumat, maka tidak perlu sholat Jumat. Tidak perlu sholat duhur juga. Ini berbahaya. Ini dipilih oleh sebagian ulama. Bahkan Imam Syaukani. Ini dilakukan oleh Ibnu Zubair, Abdul bin Zubair radhiyallahu anhu. Dan ini adalah batil. Pendapat batil kita sebutkan demikian. Ya, yang benar adalah apa? Maksudnya rukhsah di sini rukhsah untuk sholat Jumat. Boleh kita sholat di rumah. Paham? Bahkan kalau ingin mungkin melakukan sebagian sunnah ini ketika hari Jumat, pas sholat paginya sholat id, kemudian tidak sholat Jumat tapi sholat duhur di rumah. Ini yang benar. Ya, ya demikian. Yasqutu wujub Jum'ah. Ya, hilang di situ kewajiban sholat Jumat saja. Tetapi tetap dalam keadaan dia melakukan sholat duhur. Ya itu. Tetapi imam tetap harus kemudian ditegakkan sholat Jumat. Di masjid itu harus kemudian sholat Jumat. Paham? Di masjid itu harus ada sholat Jumat. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun mursal maka di situ ada penguatnya. Bahwa Nabi mengatakan inna mujami'un. Ya ini barang siapa ingin sholat maka sholatlah. Dan kami mujami'un, kami sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwa hendaknya di masjid itu tetap harus ditegakkan sholat Jumat. Adapun makmum dan sebagainya boleh sholat di rumah dalam keadaan sholat duhur. Ya ini. Jadi makna rukhsah dari hadis ini adalah apa? Rukhsah untuk sholat Jumat. Adapun sholat duhur tetap harus dilakukan. Yaitu insyaallah demikian ya, jelas sekali. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.